A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin ajma'in. Alhamdulillah, pada sore hari ini sebagai kelanjutan pembahasan kita sebelumnya tentang nafs. Kali ini kita akan membahas tafakkur terhadap nafs, tafakkur tentang nafs. Tafakkur sendiri atau tafkir, jadi ada di dalam istilah bahasa Arab kosakata tafkir dan tafakkur. Itu artinya berpikir. Ya, berpikir. Tapi berpikir itu sendiri yakni menggunakan kekuatan akal untuk mengetahui dan memahami lebih banyak perkara-perkara yang manusia butuhkan untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaannya. Tentu kalian juga sudah mendapatkan definisi berpikir di dalam ilmu mantik, ilmu logika. Jadi ada sesuatu yang tidak diketahui, bergeraklah akal mencari pengetahuan-pengetahuan yang mana di antara pengetahuan-pengetahuan itu bisa disusun, yang darinya nanti kita akan memperoleh pengetahuan yang dicari. Jadi pengetahuan yang tadinya kita tidak ketahui itu, yang sesuatu tidak kita ketahui, lewat pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada, dengan itu kita susun. Ada berbagai bentuk, misalnya kalau dalam logika itu ada madahnya, ada surahnya, ya. Nanti dari hasilnya ini kita akan memperoleh apa yang dicari, yakni pengetahuan. Tapi dalam hal ini ya, yang kita maksud berpikir menggunakan kekuatan akal untuk mengetahui dan memahami lebih banyak perkara-perkara yang manusia butuhkan untuk mencapai kebahagiaannya, untuk mencapai kesempurnaannya. Karena itu tafakkur adalah perjalanan batin dari mukadimah kepada tujuan, ya. Jadi tafakkur adalah perjalanan batin dari mukadimah, perjalanan batin dari mukadimah untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini mendapatkan pengetahuan yang bernilai dan bermanfaat untuk kebahagiaan dan kesempurnaan insaniyah. Ya. Dalam artian jalan manusia untuk mencapai kesempurnaan, yang mana jalannya itu adalah menghilangkan kekurangan-kekurangan
dan kelemahan-kelemahan yang mencegahnya bergerak menuju kepada tujuan. Oleh karena itu tafakkur merupakan solusi untuk mengetahui dan memahami realitas hakikat yang memberikan pengetahuan dan ma'rifat terhadap kesempurnaan diri. Perlu kita pahami bahwa tafakkur ini merupakan sesuatu yang baik bagi manusia. Karena dengan jalan tafakkur dia akan memperoleh berbagai pengetahuan. Dia bisa mengoreksi. Sehingga dengan pengetahuan itu ia bisa memperbaiki apa yang kurang di dalam dirinya. Serta meraih apa yang bisa menyempurnakan dirinya. Karena itu tafakkur merupakan sesuatu keutamaan. Tidak semua orang itu bisa melakukan tafakkur. Yang biasa dilakukan orang itu kebanyakan berkhayal. Jadi mengikuti saja konsepsi-konsepsi yang tidak teratur di dalam ia punya mental atau benak, tanpa mengarahkannya kepada sesuatu yang menjadi tujuan. Jadi kebanyakan orang itu melompat-lompat dari sebuah matlab ke matlab lain, dan kebanyakannya hanya berurusan persoalan kematerian. Kurang orang yang bisa mengarahkan dirinya bertafakkur dalam persoalan transendental. Kurang orang bisa mengarahkan dirinya tafakkur masalah ketuhanan, masalah hari akhirat, masalah nafs. Sementara ajaran agama yang bisa mengarahkan manusia supaya ia mau beramal baik, supaya ia mau memperbaiki dirinya itu banyak bertafakkur tentang persoalan akhirat. Banyak bertafakkur terhadap persoalan nafs. Dengan itu ia akan berupaya membekali dirinya. Kalau dia mempunyai keyakinan terhadap hari akhirat, dia akan berupaya membekali dirinya untuk hari akhirat. Sebenarnya kita ini kaum muslimin hanya beragama tidak masuk ke dalam kalbu. Tidak masuk ke dalam keyakinan. Hanya dalam batas lahiriah saja. Sebab kalau seseorang masalah akhirat atau masalah ketuhanan masuk di dalam kalbunya, itu dia akan terarah untuk memperbaiki dirinya. Ya, dia akan memahami bahwa hari esok ini dia akan mengalami kerugian besar. Bahkan bukan cuma kerugian, kecelakaan dan kemalangan yang besar. Jika dia tidak memperbaiki nafsnya. Pernah kita singgung bahwa kita ini sementara senantiasa membuat badan baru bagi nafs kita. Jadi kita sudah punya badan jasmani ini. Yang konsumsi badan jasmani ini adalah memang makanan. Makanan, minuman, udara. Itu konsumsi badan jasmani ini. Perlu udara segar, perlu udara bersih. Karena itu jangan hidup di kota. Hidup di kota penuh polusi. Kalau kalian datang di rumah saya, itu rumah saya di kampung. Ya, jadi banyak pohon-pohon. Pagi-pagi itu ya enak sekali hawanya. Pintu dibuka itu langsung masuk hawa dingin. Ya. Jadi kita punya badan juga butuh udara bersih. Terlebih kita punya badan butuh makanan sehat. Makanan bergizi. Makanya jangan selalu makan yang instan-instan saja.
dia sudah banyak kandungan kimianya, kecuali kalau daruri. Tapi kalau masih tidak daruri bisa masak, ya masak sayur, apalagi biaya itu murah. Coba beli tahu tempe misalnya 10.000, ya sudah banyak kan. Apalagi kalau 15.000 nih, ya sudah digoreng-goreng, kasih sedikit saja bumbu-bumbu yang dicobek-cobek sendiri, kecap, nah sudah. Kalau beli misalnya yang sudah jadi, banyak perkara yang harus diperhatikan. Dia tidak misalnya menghiraukan minyaknya sudah hitam nih kan, masuk dipakai menggoreng misalnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini, tetapi dimensi ruhi kita itu konsumsinya bukan itu, bukan persoalan yang materi ini. Ruhi kita itu konsumsinya ilmu. Apa yang masuk di dalam pengetahuan kita itu salah satu konsumsi daripada ruh kita. Pengetahuan, ma'rifat. Tapi pengetahuan supaya ia menjelma dan menjasad menjadi cahaya bagi diri, mesti dia diamalkan. Makanya ilmu atau hakikat ilmu di dalam perspektif Islam itu adalah pengetahuan yang diamalkan. Kalau dia tidak diamalkan, apa bedanya kita dengan misalnya HP yang sudah terlalu banyak di situ pengetahuan diisi, atau Google yang apa yang dicari cepat sekali dia kasihkan kita informasinya, kan? Lebih cerdas Google daripada kita punya ini misalnya. Nah, dimensi ruhi ini ya konsumsinya ilmu, konsumsinya zikir, berzikir pada mengingat Tuhan. Ya, senantiasa istighfar, senantiasa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Senantiasa mengirimkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini semua itu yang membentuk kita punya tubuh ruh baru nanti ini. Ya. Karena kita punya jasad, ya tentu setelah kita mati dia akan terurai di dalam tanah. Sementara ruh itu tidak bisa tanpa badan, dia harus ada badannya supaya bisa terbedakan. Kan ruh itu adalah dimensinya itu basit. Ya. Dia perlu sesuatu yang mempunyai pembeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, makanya insan itu terdiri daripada surah dan maddahnya, jisimnya. Cuma jisim dunia adalah materi. Jisim alam barzah adalah materi alam barzah. Yakni bukan materi yang bervolume ini. Dia punya bentuk tapi tidak punya volume, tidak punya beban. Sama kalau kita misalnya mimpi benar, ada yang disebut ru'yah shadiq. Mimpi benar, di mana mimpi kita itu tidak terjadi di alam materi, tapi benar adanya. Kita bertemu dengan ruh-ruh orang suci, bertemu orang yang sudah meninggal, diberikan pengetahuan atau diberikan informasi, dan sesuai dengan kenyataan informasi itu. Ya. Berbagai hal bentuknya di dalam mukasyafah itu. Nah, landasan dan mukadimah tafakkur adalah ayat-ayat afak dan ayat-ayat anfus. Jadi ada disebut dengan ayat-ayat afak, ayat-ayat afak, dan ayat-ayat anfus. Afak sendiri itu dari ufuk. Jadi jamaknya ufuk. Ufuk diartikan horizon. Ya. Kalau anfas jamaknya nafs. Ya, anfas, nafs, diri.
Ufuk di sini bukan makna ufuk horizon saja, tapi maksudnya ini alam, kosmos. Ya, kosmos. Landasan dari tafakur itu ayat-ayat afak dan ayat-ayat anfus. Yakni dari mana, bagaimana kita bergerak dari fenomena ciptaan ilahi ini, baik itu kosmos maupun diri. Jadi ada istilah kalau di dalam tasawuf atau irfan, makrokosmos alam. Sementara diri manusia itu disebut mikrokosmos. Jadi alam besar yaitu alam raya ini, alam kecil yakni pada diri manusia. Kenapa? Sebab antara diri manusia dengan alam itu mempunyai kesamaan. Tafakur terhadap afak alam yakni merenungi dan memikirkan seluruh bagian-bagian dan atom-atom alam. Baik itu maujud-maujud langit berupa bintang-bintang dan planet-planet, maujud-maujud bumi berupa daratan, lautan, gunung, hewan, hutan, pepohonan, hewan-hewan, ikan-ikan, anggota-anggota tubuh manusia, di mana seluruhnya akan memberikan kita hukum keteraturan dan kesistematisan yang memendam hikmah-hikmah ilahi, yang menunjukkan ilmu, hikmah, kekuatan, dan keagungan Tuhan yang menciptakannya. Jadi kita tafakur, bisa tafakur dengan melihat bunga. Kalau seorang seniman melihat bunga, dia berpikir untuk melukisnya, kan gitu. Kalau seorang perempuan melihat bunga, dia berpikir untuk menanamnya di pot, ya. Kalau seorang tukang kebun melihat bunga, dia berpikir untuk membanyakkannya supaya bisa menghasilkan uang. Tapi kalau seorang, taruhlah filosof kah, atau bukan filosof, seorang yang suka bertafakur tentang kebesaran ilahi, menyaksikan bunga, dia akan berpikir betapa indahnya yang menciptakannya. Karena tidak mungkin sesuatu itu indah realitasnya kalau tidak ada memberi keindahan. Dan tentunya yang memberi keindahan itu niscaya sangat indah. Karena ada kaidah seperti ini. Faqidus syai' la yumkin ayu tasyai'. Kalau sesuatu tidak punya, tidak bisa memberi. Kalau saya tidak punya pengetahuan, apa yang saya bisa berikan? Kan begitu. Kalau saya tidak punya uang, apa saya bisa berikan? Faqidus syai', ketiadaan sesuatu, tidak mungkin dia bisa memberikan. Jadi sesuatu itu ketika dia mempunyai wujud, pasti ada pemberi wujudnya. Dan dia juga pasti mempunyainya. Bahkan kalau kita nanti ke irfan, semuanya itu justru realitasnya. Ya, kepunyaannya, tidak ada kepunyaan yang lain. Itu nanti ke irfan. Ini kita di akhlak saja dulu. Ya. Jadi seperti itu. Semua fenomena ini ketika disaksikan bisa membawa kita kepada kekaguman, ketundukan terhadap ilmu, hikmah, kekuasaan, keindahan, dan berbagai sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tentang tafakur terhadap afak. Efek dari tafakur terhadap perkara ciptaan-ciptaan ini yang semuanya menunjukkan kekokohan,
keajaiban dan hikmah penciptaannya akan mengantarkan manusia kepada keyakinan yang kokoh tentang eksistensi pencipta beserta ilmunya, kekuatannya, kekuasaannya dan hikmahnya. Dan dari sisi semua tadinya tidak ada lantas diadakan dan kemudian akan meniada, ya semua ini fenomena akan meniada. Bunga tadinya yang indah, tumbuh, segar, perlahan-lahan akan layu, gugur, mati. Ya kan, seperti itu kan? Pohon-pohon demikian. Hewan juga demikian. Dilahirkan kecil, besar, menjadi besar, kokoh sekali seperti gajah. Kan besar sekali gajah, kokoh sekali. Tapi kan lambat laun menua, kemudian lemah, pelan-pelan meninggal. Manusia seperti itu juga. Ya. Lahir, tumbuh, dewasa, tua renta, tidak lama kemudian ya meninggal. Jadi semuanya diadakan. Kemudian keberadaannya tidak abadi. Keberadaannya hanyalah bersifat temporer. Dia akan mengalami kefanaan, kesirnaan. Nah, dengan inilah kita akan memahami bahwa manusia tidak boleh menggantungkan harapan pada semuanya. Hatta antara manusia dengan manusia tidak boleh menggantungkan harapannya. Manusia tidak boleh menggantungkan harapannya dengan berbagai fenomena yang keberadaannya ini bersifat tidak abadi, temporer. Jadi dari sisi semua tadinya tidak ada lantas diadakan dan kemudian akan meniada, menjadikan manusia tidak akan menggantungkan kalbunya kepada mereka. Akan tetapi manusia mestilah hanya menggantungkan kalbunya pada pencipta mereka, pencipta alam semesta. Yakni manusia mesti hanya menggantungkan kalbunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita terhadap nafs. Bertafakur terhadap anfus sebagaimana ayat suci Al-Quran dan riwayat pada maksumin isyaratkan. Jadi tadi ini ada ayat berhubungan dengan ini. Kalau tidak salah itu Quran surah Al-Fussilat. Fussilat ayat 53. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaki. Sanurihim ayatina. Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami. Fil afaki, pada afak, alam semesta. Wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka. Hatta yatabayyana, hingga jelaslah bagi mereka annahul haq, bahwa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Ya, itu salah satu bentuk pemaknaannya. Tentu ada pemaknaan lain. Jadi ayat yang menghimpun keduanya, yaitu baik tentang afat maupun anfus, ini Quran surah Al-Fussilat ayat 53. Tapi tentang nafs, ya, ayat seperti wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian itu apakah kalian tidak memperhatikan?
bahwasanya pada diri nafs itu terdapat berbagai pelajaran, terdapat pengajaran terkandung di dalamnya. Makanya Amirul Mukminin Ali alaihissalam berkata, rahimallahu imra'an arafah min aina wa fi aina wa ila aina. Artinya Allah merahmati seseorang yang mengetahui dari mana dia dan di mana dia serta hendak kemana dia. Allah merahmati orang yang mengenali dari mana dia. Tadinya dia sesuatu yang kata Al-Quran tidak punya nilai sama sekali. Dari air mani yang terpancar. Fi aina, di mana dia? Di alam yang tidak abadi, di alam yang fana nantinya. Dirinya juga adalah sesuatu yang akan fana, jisimnya akan fana. Jadi jisim ini, kehidupan dunia ini adalah ya akan hilang. Wa ila aina, dan hendak kemana dia? Karena di dalam dirinya ada nafs, maka ia tidak berhenti di alam materi, tapi ada wa ila aina, kemana. Setelah kematiannya, pertama dia akan mendapatkan suatu alam yang disebut alam kubur. Alam kubur itu yaitu alam barzah. Alam barzah itu yaitu alam misal. Dan setelah alam misal ada lagi alam berikutnya menurut penjelasan Al-Quran. Ini akal tidak jangkau itu loh. Kalau bukan nilai wahyu. Akal paham dia bahwasanya setelah meninggal, karena nafs itu adalah sesuatu yang non materi. Sementara non materi itu tidak akan mengalami kemusnahan. Maka dia tidak akan musnah. Tapi kemana dia, ia tidak tahu itu. Ya. Makanya banyak filosof juga terjebak dalam kesalahan. Al-Quran yang menjelaskan kita. Pertama, ia berada di alam barzah, alam kubur. Setelah itu ada lagi di alam barzah, alam mahsyar. Dan setelah di alam mahsyar, alam akhirat. Dan itulah alam yang penghabisan bagi nafs. Yakni di situ ia akan mengalami keabadian. Kenapa kita mesti bertafakur terhadap hakikat diri? Dikarenakan pengetahuan terhadap hakikat diri akan membawa kepada pengetahuan terhadap Tuhan. Sebagaimana riwayat yang pernah kita singgung, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, maka niscaya dia mengenali Tuhannya. Atau di dalam salah satu sabda lainnya, a'rafukum binafsi, a'rafukum birabbihi. Siapa yang paling mengenali nafsnya, dia akan mengenali juga Tuhannya. Semakin mengenali Tuhannya. Dan banyak filosof dengan perenungan terhadap nafs, banyak perkara dia pahami terhadap hak subhanahu wa ta'ala atau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat pengetahuan terhadap nafs akan mengungkap nanti bahwa keberadaan wujud kita dan yang lainnya itu adalah imkanul faqr. Yakni mewujud fakir, mewujud yang tidak berpunya, di mana semuanya itu diberi oleh Tuhan. Mewujud fakir itu yakni dia tidak dalam artian sesuatu kemudian dia tidak memiliki sesuatu. Dia sendiri bukan kesesuatuan. Ini sampai di sini puncak filsafat. Jadi hakikatnya sendiri bukan kesesuatuan. Sehingga bisa dikatakan dia tidak berpunya.
Ya, hakikatnya adalah ketakberpunyaan, ketakberpemilikan. Ya. Sehingga semuanya itu bersumber dari hak Subhanahu wa taala, bersumber dari tajalli Tuhan, dari manifestasi Tuhan. Nah, ayat Al-Qur'an punya penjelasan dalam masalah ini. Ya. Firman Tuhan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Jadi wahai manusia, kalian itu fukara, fakir, bergantung, butuh ilallah, kepada Allah. Ya, wallahu wal ganiyul hamid. Hanya Allah yang maha kaya, maha terpuji. Di sini kalau kita memahami bentuk kaidah bahasa Arab, wallahu, setelah Allah ada damir datang, huwa, wallahu huwal ganiyul hamid. Ini memberikan makna hasr namanya, makna membatasi. Makanya ya bisa dimaknai wallahu wal ganiyul hamid, dan Allah hanya Dia yang maha kaya dan maha terpuji. Ya. Nah, kalau Tuhan mempunyai sifat maha kaya, di mana semua sifat-sifat Tuhan itu tidak terbatas, apakah punya makna yang lain mempunyai pemilikan yang bisa menjadi membatasi kemahakayaan Tuhan? Ya, tentu tidak. Jadi pada hakikatnya bertafakur terhadap mukadimah dan sebab-sebab akan membawa manusia kepada ma'rifat. Dan itu adalah pengetahuan terhadap sifat-sifat sempurnanya dan kebaikan-kebaikan perbuatannya. Dan juga akan melahirkan suatu kondisi nafsani. Kondisi nafsani artinya kondisi kejiwaan yang merupakan kondisi terbaik nafs, yaitu memutuskan diri dari selain Tuhan. Kenapa mesti memutuskan diri dari selain Tuhan? Karena kita sudah memahami bahwa yang lainnya adalah fakir juga. Yang lainnya juga itu bergantung. Kalau kita juga bergantung, dia juga bergantung, maka tidak layak sama-sama bergantung, bersandar kepada yang bergantung. Ya, iya. Kalau dia juga lemah, dia juga bergantung, dia juga fakir. Jadi memutuskan diri dari selain Tuhan dan menyerahkan diri secara total kepadanya. Dan apabila ini senantiasa dilakukan, maksudnya kita senantiasa bertafakur, ya. Dan diulang-ulang, jadi selalu bertafakur, ya, di dalam kondisi ada ayat suci Al-Quran berbunyi seperti ini. Itu di dalam Quran surah Al-Imran. Quran surah Al-Imran ayat 191. Tuhan berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang berakal. Nah, siapa orang berakal itu dijelaskan ayat berikutnya. Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wala junubihim, serta ketika berbaring. Nah, di sini dia. Wa yatafakkaruna, dan bertafakur.
fi khalqis samawati wal ar, dan dia bertafakur terhadap penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari azab neraka. Jadi hasil dari bertafakur di samping tauhid itu juga menghasilkan eskatologi, pengetahuan terhadap hari akhirat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, jauhkanlah kami dari azab neraka. Jadi tafakur itu mengantar kita kepada perenungan yang membawa kepada pengetahuan terhadap tauhid, serta juga mengantar kita kepada pengetahuan terhadap ma'ad, hari akhirat. Sehingga dengan itulah dia akan tentu membawa kita pada suatu kesadaran diri. Itu penting. Kesadaran diri itu penting. Karena ketika terjadi kelalaian diri, kelupaan diri, ya sudah. Manusia hidup sudah tidak punya lagi tujuan, tidak punya arah. Kalau manusia sudah sampai pada tingkat kelupaan pada dirinya, kelupaan ya terhadap dirinya, tidak ada kesadaran diri, ya dia akan nanti hidup tidak punya tujuan. Dia akan hidup ibarat binatang sudah. Apakah ia akan hidup seperti binatang bahimia? Makanya dia hanya mengikuti nafsu bahimiahnya, atau dia lebih parah lagi akan hidup seperti binatang sabuiyah. Ya, di samping ada semua dimensi bahimiah pada dirinya, juga dia ganas, dia menerkam, dia mencakar, ya, dia mematok. Kalau di dalam akhlak, dalam rangka penyucian diri itu, seorang ulama akhlak mengatakan, jadi ada saja ucapan kita yang tidak baik kepada orang lain, pedes misalnya, apakah kita mengumpat orang, menghardik orang, yang jelas ada perkataan yang membuat orang sakit, itu akan menurunkan kita punya ma'nawiyah. Ya. Dan itu kadang dengan ibadah berapa lama itu tidak bisa terganti. Ya. Kenapa? Karena saat itu kita sudah ibarat hewan lagi, binatang binatang yang ganas. Ya. Jadi ini. Jadi akan melahirkan suatu kondisi nafsani yang merupakan kondisi terbaik nafs. Ya ini sudah tadi. Dan apabila ini senantiasa dilakukan, yakni kita senantiasa bertafakur dan diulang-ulang, maka akan diperoleh malakah tafakur. Malakah itu artinya suatu sifat yang sudah mengkristal pada diri. Malakah, melekat. Ya, melekat, malakat tafakur, yakni senantiasa bertafakur. Kalau kita kan ada beberapa bentuk itu, bisa berkhayal, ya, bisa bertafakur, bisa apalagi selain berkhayal misalnya, ya terserah. Tapi kebanyakan manusia itu hidup dalam khayalan, ya, berkhayal. Makanya ada riwayat seperti ini. Ya, ada riwayat seperti ini. An-nasu niyamun. Jadi ini lebih lagi, bukan berkhayal saja. An-nasu niyamun. Manusia tidur. Fa'idha matu intabahu. Ketika ia mati, baru sadar intabahu. An-nasu niyamun. Manusia tidur. Fa'idha matu, ketika ia mati, telah mati, intabahu, baru sadar. Artinya apa? Jadi dia ketika hidup ini terlalaikan dengan berbagai
pesona dunia, pesona keluarga, pesona harta, pesona kekuasaan, pesona-pesona apa saja, terlalaikan dengan itu semua. Dia mengira itulah yang miliknya, dia mengira itulah yang menjadi kebaikannya, kesempurnaannya. Jadi dia tidur. Tidur dalam artian dari kesadaran ma'nawiyah, transendental. Faidha matu, ketika mati karena sudah tidak ada itu semua, matanya sudah tidak melihat, telinganya sudah tidak mendengar, yang lain sudah tertutup di alam materi, sisa dia mempunyai alam misali, baru dia intabahu sadar. Sebab dia sudah menyaksikan realitas. Dia sudah menyaksikan realitas perbuatan buruknya. Dia sudah menyaksikan berbagai realitas-realitas. Ya. Kata ulama, kalau kita mungkin pernah berpikir, nanti kalau tubuh kita ditanam di tanah, maka kan ada penjelasan di situ. Mungkin kalau di asap ada ular datang, ada kalajengking datang, ada berbagai hewan-hewan berbisa mendatangi tubuhnya. Sebenarnya tidak. Ketika ditanam tubuhnya situ kan tidak ada ular, tidak ada kalajengking, ya. Tidak ada sesuatu selain misalnya tanah dengan mungkin bakteri-bakteri, ya. Tapi sebenarnya ketika seorang mati, dialah yang membawa ular, dialah yang membawa kalajengking, ya. Nanti itu yang menyiksa dirinya. Hasil dari semua perbuatannya, hasil dari semua bentuk pikirannya, perilakunya, keyakinannya, ya itu. Jadi maksudnya nanti kalajengking datang itu, ular datang yang dia bawa sendiri. Ya. Nah, jadi ketika dia senantiasa diulang, maka akan memperoleh maka tafakur. Sehingga diri hanya sibuk bertafakur tentang Tuhan dan keindahan serta kebaikan ciptaannya. Dan hal ini akan memunculkan penglihatan dan pemikiran baik terhadap Tuhan serta segala maujud-maujud ciptaan Tuhan. Sekarang kita akan membahas tentang penciptaan nafs. Jadi di dalam salah satu pendekatan juga sudah kita jelaskan bahwa nafs itu dialah yang juga disebut kalbu pada suatu istilah tertentu. Dia juga yang disebut ruh pada istilah tertentu. Dia juga yang disebut akal pada istilah tertentu. Bahkan dia juga sebenarnya indera itu sendiri. Kenapa? Karena mata itu hanya sebagai media saja. Irada nafslah yang membawa mata melihat dan dialah yang menikmati atau tidak menikmati. Jadi nafs semua itu. Di mana dalam pengertian lain ada syahwat, ada nafs ammarah, ada nafs lawamah, ada nafs mutmainnah. Ya. Nah, penciptaan nafs ini ada beberapa teori. Kalau kita memulai dengan teori Plato. Menurut Plato, nafs itu kadim. Kadim yakni tidak pernah tiada. Yakni ya tidak punya zaman ketiadaan, senantiasa ada nafs. Itu teori Plato. Lantas dia diturunkan dari alam tinggi menuju alam rendah, masuk ke badan. Makanya nafs di dalam badan terpenjara. Dia terpenjara. Nafs selalu ingin keluar dari badan. Nafs ingin menuju keabadian. Tapi apakah demikian? Banyak nafs-nafs tidak mau, justru selalu mau di badan.
Ya. Bahkan ada ayat suci Al-Quran menjelaskan ada manusia pendosa, manusia yang banyak melakukan kejahatan, dosa, kafir dan sebagainya. Ketika dia disuruh keluar dari badannya, dia tidak mau keluar. Maka dipukullah mukanya, dipukullah belakangnya supaya dia keluar menurut Al-Quran. Dan banyak manusia tidak mau mati. Jadi teori ini tidak benar juga. Itu hanya berlaku bagi sufi. Sufi karena dia senantiasa bergaul dengan alam transenden, badan ini memang seperti sangkar. Burung dengan sangkarnya. Yang mengurung dirinya, ingin dia lepas, tidak mau lagi makan, tidak mau lagi dibilang ada makan, ada minum, ada tidur. Ya. Dia mau lepas di situ. Nah, ini untuk sufi saja. Ya. Tapi bagi kebanyakan manusia, dia selalu justru mau berada di sangkar. Kan begitu? Selalu mau ada di badan, tidak mau keluar-keluar dari badan. Ya. Justru dia sangat takut untuk tidak, apa istilahnya, dia berpisah dengan badan. Ini teori Plato. Jadi nafs sudah ada sebelumnya dan dia adalah zat yang kadim. Kemudian dibuatlah badan. Ketika badan sudah ada, kemudian turunlah ini nafs bergabung dengan badan. Lantas mengaturlah badan itu. Ini teori Plato. Teori kedua, penciptaan nafs tersendiri. Penciptaan badan tersendiri. Ini teori dari filosof baik peripatetik maupun iluminasi. Sudah dengar peripatetik, istilah peripatetik, iluminasi? Sudah ya? Peripatetik Al-Masyai seperti tokohnya Ibnu Sina, Ibnu Rus dan lainnya. Ya. Iluminasi, Isyraki tokohnya seperti Suhrawardi. Tapi dalam hal ini meskipun kedua filsafat, dua aliran filsafat ini berbeda, tapi tentang nafs sama dia. Jadi nafs dicipta tersendiri, kemudian badan juga dicipta tersendiri. Makanya teori ini terkenal istilahnya ruhaniyatul hudus. Ruhaniyatul hudus. Ruhaniyatul hudus wa ruhaniyatul baqa. Ya. Artinya dia ruhani dalam kebaruan. Rohani itu artinya non materi. Jadi dia non materi dalam kebaruan. Kebaruan maksudnya kemunculannya, dicipta. Wa ruhaniyatul baka, dan dia juga ruhani atau non materi dalam baka, dalam keabadiannya. Ini teorinya baik peripatetik maupun iluminasi, sama dia di sini. Jadi penciptaan nafs itu adalah ruhaniyatul hudus wa ruhaniyatul baka. Berarti kedua lanjut ini maka menganggapan bahwa nafs itu adalah Ustaz. Yang tadi kan kita sudah bilang nafs itu memang juga adalah satu dimensi ruh. Jadi ruh. Kalau Plato tadi Ruh juga. Ya. Cuma dia tidak ada hudusnya. Sebagai kata ganti hudus ini adalah kadim. Kadim itu yakni lama, yakni lama itu artinya dia tidak punya keawalan. Dia tidak pernah tiada. Itu disebut kadim. Ya, dari segi zaman dia tidak pernah tiada dari segi zaman. Tapi kalau hudus, tadinya dia tidak ada, baru diadakan. Makanya kalau ini tadi teorinya dia dari alam sana yang tinggi, ya sudah ada memang di sana. Nanti kemudian misalnya kamu tahun berapa mau lahir,
Baru turun ki, masuk di dalam raganya. Ya, masuk di dalam tubuh. Nah, kalau dia ini badan dicipta. Jadi dia masuk di dalam perut ibu. Ya, bukan maksudnya badannya. Di perut ibu itu mengalami perubahan secara jisim. Kemudian sudah sampai tingkat misalnya dia akan mendapatkan ruh, dibuatlah ruhnya di tempat lain. Kemudian dikasih bertemu dengan jisimnya. Ya. Jadi berbeda penciptaannya. Makanya dikatakan ruhaniyatul hudus wa ruhaniyatul baka. Jadi dia nafs itu ruhaniyatul hudus, yakni sudah non materi secara awal keberadaan, dan dia juga ruhaniyatul baka serta keberlanjutan keberadaan. Nah, ini dua teori sudah kan? Teori yang ketiga dikenal dengan istilah jasmaniyatul hudus wa ruhaniyatul baka. Ini teori justru yang sangat kita tidak memahami. Ya. Semua kita itu mirip-mirip di sini semua keyakinannya. Bahwa dia dicipta secara ruh, non materi, kemudian bertemu dengan jisim, ya, badan. Tapi teori ini jismaniyatul hudus. Jadi dia awal diciptakannya itu jismani, ruh itu. Jadi dia adalah jismani, dari hasil jismani. Waruhaniyatul baka, tapi kebakaannya, kelanggengannya adalah non materi, ruhani. Nah, di sini ada istilah di dalam filsafat, kalau ini dianut oleh Mulla Sadrah. Filsafatnya namanya hikmah muta'alihin. Ya. Di sini yang membantu teori ini ada nanti disebut dengan gerak substansi, al-harakatul jauhariyah, ya, al-harakatul jauhariyah, gerak substansi. Jadi dibahasakan di dalam bahasa Al-Quran, dia mengalami perubahan-perubahan di dalam perut ibu. Sperma ketemu ovum, berubah menjadi segumpal darah. Ini substansi berubah nih. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian tulang, dibungkus tulang. Kemudian dia mengatakan, wa ansha'nahu khalqan ahar. Al-Quran mengatakan begitu. Wa ansha'nahu khalqan ahar. Artinya, setelah dia menjelma seperti demikian, saya menjadikannya sesuatu yang lain. Itu bahasa Al-Quran. Dia bersandar, mulai sadar juga dengan ayat itu. Jadi ketika dia sudah mengalami tadi tahap-tahap perubahan itu, lantas dia mengatakan, saya menjadikannya, ya, wa ansha'nahu khalqan ahar, ciptaan yang lain daripada sifat-sifat sebelumnya. Menurut Mullah Sadar, di situ dia sudah mengalami sifat kenon-materian. Ya. Nah, ini 3 teori. Ada 4 teori. Satunya itu kurang terjelaskan, tapi ada yang mengatakan sebagian dianut oleh kaum mutakallimin, kaum teolog, yaitu jismaniyatul hudus wa jismaniyatul baka. Jadi dia juga jisim secara awal, jisim juga secara kelanggengan. Tentu ini teori tidak bisa karena jisim itu akan mengalami kesirnaan. Makanya 3 teori ini meskipun berbeda-beda, semuanya meyakini bahwa nafs adalah sesuatu yang non materi. Makanya dia tidak akan mengalami kehancuran, tidak akan mengalami kemusnahan.
Ya. Jadi semuanya ini berkesimpulan bahwa nafs itu adalah sesuatu yang non materi. Nah, di sini kita akan bahas tentang kenon-materian dan keabadian nafs. Tapi saya cenderung simpan pembahasannya untuk pertemuan berikutnya karena biasanya mau menyelesaikan pembahasan sekarang supaya agak cepat pulang. Ada ini keperluan juga. Bukan keperluan sih. Saya juga mengajar lagi sebentar. Jadi ada lagi jadwal mengajar sebentar. Ya, jadi akhlak ini pada hakikatnya sangat berhubungan dengan nafs. Kan akhlak itu khulq, ya. Yang mana sebenarnya sifat lahiriah kita itu, ya. Kalau dia asli berarti itu bisa disebut sebagai penampakan daripada batin. Sebenarnya hampir penampakan semua secara batin. Cuma kita dalam penilaian lahir kadang salah. Seperti begini. Lahirnya kita itu kan misalnya tawadu. Kalau sombong kan misalnya kan gitu. Wow. Baik itu sikap maupun perkataan. Saya ini paling ini misalnya. Kan begitu. Itu sombong. Itu jelas sudah sifat buruk. Sombong itu adalah sebuah sifat buruk. Bahkan bisa disebut dosa primordial. yakni dosa paling awal dilakukan oleh makhluk. Kan begitu? Ya. Karena iblis itu dia tidak taat pada Tuhan karena kesombongan. Kenapa dia sombong? Merasa lebih daripada Nabi Adam. Ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika diperintahkan semua yang petinggi-petinggi ini sujud, kan para malaikat sujud. Malaikat itu petinggi-petinggi. Ya, kalau petinggi sujud, hormat, ya kita rendahan-rendahan bawahan ini harus hormat juga kan begitu. Ya. Ya. Masa hormat misalnya petinggi di situ ada kolonel, letkol, ya, berjejer di situ di depan, kemudian lewat jenderal di sana, hormat semua prajurit begini dia, masa begitu lah, kan tak mungkin langsung ini tidak kan begitu, salah toh, ya pasti hormat juga prajurit, ya. Jadi ketika malaikat disuruh sujud, pas sajadu maka sujud mereka. Illa iblis. Wah, iblis tidak mau sujud dia. Ya. Nah, di ayat lain ditanya dalam bentuk ayat suci Al-Quran. Tuhan berkata, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kamu sujud? Ya. Nah, iblis mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Jadi dia memang mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik darinya, maksudnya dari Adam. Ya. Ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan saya dari api. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi dia merasa dirinya lebih mulia, lebih di atas daripada Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia tidak mau sujud. Jadi pada dasarnya kenapa hasrat Adam disebut dia terbuat dari tanah? Dimensi itu dominan, bukan berarti tidak ada api pada dirinya.
Jadi pada diri manusia itu ada apinya. Makanya kalau dia mendidih marah ya, itu murka dia. Jadi pada diri manusia ada apinya, ada airnya, ada tanahnya. Nah ini yang tanah banyak ini, ya. Dan ada airnya, ada udaranya. Di dalam filsafat klasik itu 4 unsur pertama yang diketahui, yaitu tanah, air, api, udara. Nah, secara klasifikasi tanahlah yang paling rendah dari dimensi ini. Ya, jadi iblis karena dicipta dari api dia merasa lebih baik. Padahal dia tidak menyadari justru dimensi diri Nabi Adam meskipun banyak tanahnya tapi punya nafs atau punya ruh, di mana nafs ini jika dia melakukan pergerakan mengalami peningkatan kesempurnaan, ya dia bisa justru setingkat malaikat. Kemarin kita jelaskan kalau dia sudah mengontrol bahimiahnya, mengontrol semua ini dan tidak lagi melakukan dosa, melakukan taat sama dengan malaikat. Nah, nanti kalau dia perhatian lagi kepada alam quds dengan ma'rifat, ya dia melebihi malaikat. Nah, itu nafs pada manusia. Adam pada tingkatan ini dia mencapai tingkatan itu. Ya, ketika Tuhan mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tuhan mengajarkan pada Adam, artinya memberikan pengetahuan pada Adam terhadap nama-nama seluruhnya. Nah, nama-nama di sini ya bukan dalam bentuk nama-nama misalnya ini mobil, ini pohon, ya. Itu hakikat nama-nama. yakni nama-nama ilahi. Jadi pengetahuan kepada nafs sangat urgen, maka salah satu aspek yang bisa mentarbiah manusia, dan ini kurang dilakukan oleh pendidikan kita, adalah pengetahuan terhadap nafs. Kalau yang misalnya ilmu-ilmu ajarkan tentang nafs itu, ya itu sudah tidak masuk kepada pengertian hakikat nafs. Misalnya psikologi, hanya psikologi ya istilahnya fenomena saja dia pahami. Kenapa stres misalnya, oh seperti ini, kenapa ini, ya. Jadi di dalam ilmu nafs itu ada disebut ilmu nafs filsafat. Ya, ilmu nafs filsafat itu juga sangat terbahas di dalam filsafat. Dalam filsafat Mula Sadra, pembahasan nafsnya itu di jilid 8 dan di jilid 8. Kalau tidak salah malah di jilid 7 sudah ada. Ya, pembahasan nafsnya itu jilid 7-8. Nah, sangat menjelaskan dengan ini. Jadi kalau belajar filsafat setelah filsafat ilahiyah, nah bagus juga belajar tentang ilmu filsafat nafs. Filsafat nafs. Nah, irfan ya banyak bersandar juga dalam masalah nafs. Kenapa? Karena pergerakan kesempurnaan itu ada pada nafs. Jadi bukan kita keluar kemudian menyempurna. Jadi penyempurnaan pergerakan di dalam diri sendiri. Menghilangkan hijab kesombongan, menghilangkan hijab kerakusan, menghilangkan hijab kehasudan, menghilangkan hijab ketamakan, kekuasaan dan semuanya itu ya. Kemudian mendapatkan sifat-sifat baik, ya, ketawaduan, ya, kekanaan hidup dan berbagai sifat-sifat mulia. Dari situ semakin meningkat sampai mencapai makam-makam mendapatkan manifestasi tajalli dari sifat-sifat indah ilahi, ya, nama-nama jamaliyah dan nama-nama jalaliyah hak subhanahu wa ta'ala. Ini yang ingin dicapai oleh seorang pesair pesuluk. Kalau tataran akhlak, ya tataran akhlak itu tadi bagaimana kita
menghilangkan semua sifat-sifat buruk ini dan mendapatkan sifat-sifat baik. Kenapa sifat buruk itu mau dihilangkan? Membuat penyakit. Kan sifat itu hadir pada diri kita. Ya. Karena dia hadir, maka dia akan membuat kita sakit. Sakitnya memang bukan dalam bentuk misalnya di luar tubuh, di dalam tubuh, di dalam diri. Ya. Makanya orang yang mempunyai sifat-sifat buruk itu tidak bahagia hidupnya. Karena di dalam jiwanya senantiasa ada penyakit, dan penyakit ini ya tidak pernah memberikan ketenangan bagi jiwanya. Tak pernah memberi ketenangan pada jiwanya. Bayangkan saja kalau saya punya sikap misalnya taruhlah tamak. Ya. Sedikit saja misalnya orang ada yang baru, ya saya juga merasa ingin lagi. Merasa misalnya wah saya kurang dan sebagainya. Ya. Jadi tidak pernah bahagia. Sekian kita punya pembahasan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.